rumah kontrakan. Iya. Pada saat melakukan itu didasari oleh apa? Nafsu ataukah yang lain? Enggak ada, kan nafsu lah. Nafsu birahimu sendiri. Iya. Dan bagaimana rasanya kau bisa melakukan kepada anak? Tahu nafsu aja punya. Kamu lihat anakmu sendiri bisa nafsu. Ketika kamu melakukan itu di rumah tidak ada orang lain. Iya. Istri tidak ada, Iya. anak yang lain tidak ada. Jadi pada saat Cuma dua. berduaan saja. Kemudian dilakukan di dalam kamar atau di tempat yang lain? Iya. Kamu. Di dalam kamar. Dan anakmu juga mengikuti apa yang kamu mau. Ada unsur paksaan, tekanan atau ancaman? Cuma dibilang jangan bilang sama siapa. Nanti kamu bilang sama siapa. Itu saya. Jadi kamu sampaikan ke dia, Iya. kamu jangan bilang ke siapapun. Kalau kamu sampaikan orang lain, kamu saya pukul gitu. Seorang ayah perkosa anak kandung dibekuk Polsek Balaraja Polresta Tangerang. Hendra Jaya Buser TV melaporkan dari Mako Polsek Balaraja Polresta Tangerang Malang nian nasib seorang anak perempuan di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang ini. Sejak berusia 12 tahun, dirinya menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri. Kini usia korban 16 tahun, artinya pemerkosaan oleh ayah kandung itu dilakukan selama kurun waktu 4 tahun atau sejak tahun 2018. Sang ayah, berinisial EW, 45, sudah dibekuk Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma mengatakan, tersangka EW ditangkap setelah ibu korban atau istri dari tersangka melaporkan peristiwa itu ke Polsek Balaraja pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Setelah mendapatkan laporan, esok harinya atau Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022, tersangka langsung kami tangkap, ujar Romdon, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Kasusnya terungkap saat korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada tantenya. Setelah itu keluarga sepakat melaporkan ke polisi, kata Romdon menambahkan. Dikatakan Romdon, tersangka melakukan perbuatan bejatnya di rumahnya. Kepada petugas, tersangka mengaku terangsang dengan korban. Saat hanya berdua di rumah, saat keduanya menonton televisi, tersangka menarik paksa korban ke kamar. Di dalam kamar itulah, pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, tersangka melakukan perbuatannya kepada korban yang tak lain adalah anak kandungnya, ucap orang nomor 1 di Polresta Tangerang Polda Banten itu. Usai melampiaskan nafsunya, tersangka pergi begitu saja. Kepada petugas, tersangka mengakui perbuatannya. Atas tindakan yang dilakukannya, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari hasil penyidikan, diketahui selama ini korban tidak melakukan perlawanan karena takut dan tertekan sebab diancam akan dipukuli apabila melawan atau menceritakan kejadian itu kepada orang lain, terang Romdon. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan bisa saja dikenai pidana tambahan mengingat tersangka adalah orang dekat korban, orang tua korban, yang semestinya memberikan perlindungan. Tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum, Polresta Tangerang juga memberikan pendampingan psikologis, trauma healing, selama 4 tahun. Selama itu dilakukan oleh bapak kandungnya kepada anak kandung. Modusnya bahwa yang bersangkutan ini murni merupakan karena nafsu, ya nafsu birahi dari seorang bapak kepada anak kandung. Ya, sebetulnya ini ya juga merupakan suatu perbuatan yang amoral karena ini adalah merupakan anak kandung. Ya tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan modus operandinya, yaitu memanfaatkan waktu, kesempatan, serta situasi, dan tersangka ini melakukan perbuatannya kepada anaknya. Karena yang bersangkutan dari hasil
pemeriksaan dia terpesona atau dia tergoda sehingga nafsunya muncul melihat anaknya sendiri, khususnya ketika anaknya menggunakan pakaian yang mungkin performanya itu minim, nah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, melampiaskan nafsu tersebut kepada anaknya. Disita atau diamankan oleh Unit petugas Polsek Balaraja, Polresta Tangerang. Itu ada 9 jenis barang bukti yang sudah dilabel dan diperiksa keabsahannya sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Yaitu yang pertama adalah satu buah celana pendek pria warna hitam, kemudian satu buah kain motif batik warna coklat, kain itu digelar di tempat tidur ataukah itu digunakan untuk menutupi pada saat melakukan persetubuhan. Kemudian 2 buah bantal bermotif bunga, satu buah celana dalam pria berwarna biru bertuliskan DB, satu buah kaos pria lengan panjang warna abu-abu merah, satu buah BH warna putih biru, ini adalah milik dari korban. Kemudian satu buah celana dalam wanita warna krem, satu buah celana pendek wanita warna hijau muda, dan satu buah kaos wanita motif belang. Itu adalah barang bukti yang disita dan diamankan, dan itu diduga digunakan oleh tersangka ataupun korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut. Nah, selanjutnya dari kasus tersebut, korban karena merasa mungkin dirinya tertekan atau menjadi korban dari peristiwa itu, menyampaikan kepada saudaranya, saudara ibunya, disampaikan kepada ibunya dan dilaporkan ke Polsek Balaraja. Setelah dilakukan analisa, kemudian dari bukti permulaan yang cukup, anggota segera mengecek ke TKP, melakukan tindakan kepolisian, dan selanjutnya mengamankan yang bersangkutan. Kita lakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar bukti permulaan yang cukup. Kemudian terhadap korban sudah dilakukan trauma healing oleh P2 TP2A beserta pendidik pembantu kami, Polwan, untuk menjaga moralnya, memberikan motivasi dan menetralisir keadaan yang ada di TKP.